Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. As'alullaha an yufaqihana fid din wa an yu'allimana bima yanfa'una wa an yanfa'ana bima 'allamana wa an yuzidana 'ilman nafi'an. Suaranya hilang, Ustaz. Hilang Ustaz suaranya. Baik, bismillah. Bagaimana sekarang, Wah? Kedengeran, Ustaz? Wadih? Wadih. Alhamdulillah. اللهم ورانا جميعا. الحمد لله في هذه الليلة المباركة نستطيع أن نلتقي مرة أخرى لنستمر دراستنا ومراجعتنا. أسأل الله أن يسهلنا ويباركنا في تعلمنا هذا. آمين. الحمد لله. بالأمس قد راجعنا الدرس الأول والدرس الثاني، أليس كذلك؟ Kemarin kita sudah memurajaah ad-darsul awal dan ad-darsul tsani. Dan insyaallah hadhihi al-lailah sanwasil wa nuraji' ad-dars ats-tsalits. Insyaallah, yasrallahu warana jami'an. يتعلق بما راجعنا بالأمس. هل من سؤال أمهات عن الدرس الأول والدرس الثاني؟ إن وبعد أخواتها إن ولعل. إن حرف ينصب الاسم ويرفع الخبر، واسم إن قد يكون اسما ظاهرا وقد يكون اسم الضمير. مفهوم أمهات؟ Inna itu yansibul isma wa yarfa'ul khabar. Dan ismu inna qad yakunu isman zahiran. Terkadang berupa ism zahir wa qad yakunu ism dhamir. Terkadang juga berupa dhamir, ya kan Ibu ya? Misalkan inna darsa sahlun. Ya kan, ya? Inna darsa sahlun. Atau innahu sahlun. Sama kan, ya? Insyaallah tidak ada kendala, ya. Berikutnya kemarin kita membahas istifham dan di tengahnya menggunakan am. Itu untuk pilihan jawabannya, maka memilih salah satu jawaban yang disebutkan, tidak menggunakan na'am atau la. Dan kemarin kita juga membahas dzu, dzatu, dan bentuk jamak dari keduanya. Kalau dzu itu termasuk al-asma'ul khamsah, maka tanda i'rabnya menggunakan huruf. Kalau marfu pakai waw, kalau majrur pakai ya, kalau mansub pakai alif. Jadi dzu, dzi atau dza. Sedangkan selainnya seperti dzatu, dzawu, dzawatu
itu bukan termasuk al-asmaul khamsah. Kalau dzatu tanda i'rabnya menggunakan harokat. Dzatu, dzata, dzati. Sedangkan zawu itu diperlakukan seperti jamak mudzakkar salim. Sedangkan dzatu diperlakukan seperti jamak muannats salim. Tapi semuanya ini maknanya sama, memiliki atau mempunyai atau seperti imbuhan ber di dalam bahasa Indonesia. Dan rangkaiannya dengan isim setelahnya adalah menggunakan rangkaian idhofah. Jadi dzu, dzatu, dzawu, dan dzawatu ini sebagai mudhaf dan kata berikutnya, isim berikutnya sebagai mudhafun ilaih majrur. Dan kemarin kita juga sempat membahas ghadin. Ghadin ini salah satu contoh isim manqus, yaitu isim yang diakhiri ya dan sebelumnya kasroh. Ya-nya boleh dihapus dan ketika ya-nya dihapus harus digantikan kasrotain. Jadi kasrotain itu bukan tanda dzar tapi pengganti dari ya yang dihapus. Tapi dalam beberapa kondisi, dalam 4 kondisi kita sebutkan itu tidak boleh dihapus ya-nya. Jika diawali al, jika bentuknya mu'annas, jika kedudukannya sebagai mudhaf, atau jika dalam keadaan nasab atau mansub, maka ya-nya tidak boleh dihapus. Selain itu boleh dihapus ya. Kemudian al-adadan, mi'ah, dan alaf. Kemarin kita bahas mi'ah dan alaf ini sama sekali tidak bisa berubah mudzakkar atau muannats. Jadi mau ma'dudnya mudzakkar atau ma'dudnya muannats tetap lafadznya mi'atu dan alfu. Gitu kan Ibu ya? Dan rangkaian mi'ah dan alf dengan ma'dudnya itu menggunakan rangkaian idhofah. Jadi mi'atu dan alfunya sebagai mudhaf, sedangkan ma'dudnya sebagai mudhafun ilaih majrur. Dan ma'dudnya ini selain sebagai mudhafun ilaih majrur juga bentuknya tetap mufrad. Hal min soal umahat, ini pembahasan di bab pertama, ad-darsul awal. Hal min soal? Belum ada lagi. Ayo Ustaz. Jad. Ada lagi. Ayo, Jan. Ayo Jad. Thumma ad-darsul tsani, kita kemarin membahas laisa dan inna. Laisa ini ada satu persamaan dengan inna, tapi banyak perbedaannya, ya kan Ibu ya? Satu persamaannya itu sama-sama bisa menasobkan. Kalau inna tadi itu menasobkan, yansibul isma wa yarfa'ul khabar. Laisa itu juga bisa menasobkan, meskipun yang dinasobkan berbeda. Perbedaan di antara perbedaan-perbedaannya, kalau inna itu harfun, kalau laisa itu fi'lun madin naqis jamid, gitu kan namanya? Iya, Ustaz. Fi'lun madin naqis jamid. Jamid. Nah, dan pengaruh i'rabnya itu kebalikannya dari inna. Kalau inna itu kalau inna itu yansibul isma wa yarfa'ul khabar, kalau laisa yarfa'ul isma wa yansibul khabar. Jadi yang dinasabkan itu khabarnya. Gitu kan Ibu ya? Kalau inna yang dinasabkan isimnya, kalau laisa yang dinasabkan khabarnya. Enggak bingung kan Ibu ya? Contohnya kemarin al-babu mughlaqun mubtada khabar, ditambahkan laisa jadi laisal babu mughlaqan. Dan khabaru laisa ini boleh ditambahkan ba zaidah. Ba tambahan itu disebut zaidah karena memang betul-betul tambahan. Kalaupun dia tidak ada enggak masalah, sudah sempurna susunan kalimatnya. Makanya disebut ba zaidah, ba tambahan. Fungsinya apa ba zaidah di sini? Ketika ditambahkan, fungsinya adalah sebagai taukidul ma'na, sebagai penekanan atau penegasan makna. Begitu kan Ibu ya? Ya. Iya, Ustaz. Misalnya laisal babu bimughlaqin. Tapi secara i'rab bagaimana? Ba itu di i'rab sebagai ba zaidah li taukidil ma'na, harfun mabniun ala kasri la mahalla lahu min al-i'rab. Sedangkan mughlaqin itu khabaru laisa. Ya kan Ibu ya? Tetap sebagai khabar laisa, majrurun lafzan wa mansubun mahallan. Secara lafaz dia majrurun lafzan wa mansubun mahallan, tapi secara kedudukan dia mansub.
Gitu kan Ibu ya? Ya. Baik. Berikutnya laisa itu mirip seperti inna. Kalau ismu inna itu boleh berupa dhamir, maka laisa pun juga demikian. Ismu laisa itu juga boleh berupa dhamir. Hanya saja dhamir yang digunakan berbeda dengan ismu inna. Kalau ismu inna, dhamirnya dhamir mutasil dalam keadaan nasab. Innahu, innahuma, innahum. Kalau laisa ini dhamir yang digunakan adalah dhamir mutasil dalam keadaan rafa. Karena ismu laisa itu marfu' atau dalam keadaan rafa. Maka yang digunakan adalah dhamir rafa. Jadi laisa, laisa, laisu, laisat, laisata, lasna, lasta, lastuma, lastum, lasti, lastuma, lastunna, lastu, lasna. Jadi huruf-huruf tambahan di akhir itu adalah dhamir muttasilnya. Gitu kan Ibu ya? Kecuali ta'nits. Ta'nits itu huruf tambahan tapi bukan dhamir. Tapi sebagai alamat ta'nits faqat. Laisa dan laisat itu ismu laisanya adalah dhamir mustatir. Kalau laisa ismu laisanya dhamirun mustatir taqdiruhu laisa. Laisa. Ismu laisanya Takdiruhu huwa. takdir huwa. Sedangkan laisat ismu laisanya Iya. Iya. dhamirun mustatirun Dhamirun mustatirun takdiruhu takdiruhu iya. hiya. Insyaallah nggak bingung ya. Kalau yang lain-lain kan huruf tambahan itu sebagai dhamir muttasil, kedudukannya sebagai ismu laisa. Terakhir kemarin kita membahas jawazu taqdimi khabari inna ala ismiha. Dibolehkannya khabar inna itu diawalkan dan ismu innanya diakhirkan. Kita sampaikan kemarin ini sebenarnya ini berawal dari kaidah mubtada dan khabar. Aslinya kan sebelum ada inna itu kan mubtada dan khabar ya kan Ibu ya? Ya. Mubtada dan khabar itu normalnya mubtada dulu baru khabarnya. Itu normalnya. Rangkaian dasarnya demikian. Tapi dalam keadaan tertentu di antara keadaan yang tertentu itu tadi, dalam keadaan tertentu itu boleh dibalik. Khabarnya boleh diawalkan sedangkan mubtadanya diakhirkan. Di antara keadaan yang membolehkan seperti itu jika khabarnya itu berupa syubuhul jumlah atau jar majrur lah di sini kita sempitkan pembahasannya. Jika khabar dari mubtada tadi itu berupa syubuhul jumlah atau jar majrur di sini contohnya, maka rangkaiannya boleh dibalik. Khabarnya dulu baru mubtadanya, gitu ya. Seperti kemarin kita bahas Zaidun fil masjidi itu rangkaian normalnya, betul-betul rangkaian dasarnya Zaidun fil masjidi. Ya kan Ibu ya? Ya. Zaidun fil masjidi. Kalau misalkan ditambahkan inna jadi inna Zaidan fil masjidi. Itu mudah gitu. Itu normal, masih betul-betul normal. Tapi karena ini khobarnya ini berupa syibhul jumlah jar majrur, maka boleh dibalik rangkaiannya. Khobarnya dulu. Tadi Zaidun fil masjidi dibalik jadi fil masjidi Zaidun. Fil masjidi Zaidun. Gitu kan namanya? Tetap yaitu fil masjidi sebagai khobar, Zaidunnya sebagai mubtada. Ya kan Ibu ya? Dan ketika dibalik seperti itu, fil masjidi Zaidun, kemudian kalau kita tambahkan inna, tetap yang sebelumnya mubtada itu menjadi ismu inna, gitu ya. Jadi inna fil masjidi Zaidan. Ini yang saya maksud. Inna fil masjidi Zaidan. Nah, ini kan inna fil masjidi Zaidan. Ya kan Ibu ya? Inna ini menasabkan ism, ya kan Ibu ya? Menasabkan ismnya. Ismnya mana? Nah, ismu innanya adalah Zaidan. Meskipun dia diakhirkan, tetap harus mansub karena dia adalah ismu inna muakhir.
Sedangkan fil masjidi ini rangkaian jar majrur syubuhul jumlah. Syubuhul jumlah biasanya sebagai khobar, nggak mungkin menjadi mubtada atau menjadi ismu inna, nggak mungkin. Ini jar majrur itu sebagai khobar. Wadih umahat, hati-hati nanti kalau ketemu kamu baca, jadi ismu inna meskipun diakhirkan itu tetap harus mansub, begitu Ibu ya? Ya. So, ini mungkin contoh yang kedua yang di bawah ini lebih mudah daripada contoh yang pertama. Innali thalatha akhwatin. Innali thalatha akhwatin. Normalnya inna thalatha akhwatin li. Inna thalatha akhwatin li. Dulu kita juga pernah menyampaikan ya, di antara faidah makna bedanya apa ini dibalik dan nggak dibalik. Untuk pembatasan. Ditaukid. Untuk pembatasan. Kalau inna taukid dua-duanya mau Iya, iya, dibalik iya. mau enggak ada inna. Inna itu taukid, penegasan. Tapi bedanya apa? Hasr. Dibalik dan enggak dibalik. Kalau yang enggak dibalik, misalnya inna Zaidan fil masjidi. Sesungguhnya Zaidan berada di masjid. Sesungguhnya Zaid ada di masjid. Tapi bisa jadi juga di sana banyak orang lain, gitu kan? Ya. Tapi kalau dibalik, inna fil masjidi Zaidan, sesungguhnya di masjid hanya ada Zaid. Hanya ada Zaid. Gitu ya. Jadi konsep pembatasan. Allah alaikunna jami'an. Sampai di sini murajaah kita kemarin. Hal min soal umahat ad-darsul awal wa ad-darsul tsani. Hal min soal? Halo, ada orang? Ya, Ustaz. Nggak ada orang. Ada Ustaz. Belum ada lagi Ustaz. ما في سؤال. طيب إن كان لا يوجد سؤال فنستمر أمهات. نستمر ها؟ Astamin. Lanjut. Bu Siti Khadijah. Ahlan wa sahlan Bu Siti Khadijah. Ibu Ashrahah juga sudah hadirah alhamdulillah. Biasanya ini satu rangkaian ini antara Bu Ashrahah dan Bu Siti Khadijah. Alhamdulillah. Memang tetanggaan kan ya? Rumahnya dekatan ya? Iya. Beda 2 RT. Oh, beda 2 RT. Mau kirain deket banget Om. Yang beda 2 RT. Oh, dijemput dulu ya, Bu. Kalau deket banget kan bisa. Kalau deket banget kan bisa nobar Om. Ayo kapan-kapan nobar. Makan bakso. Mak banget makan bakso. Iya. Kenapa Om? Kalau akhwat itu kebanyakan itu suka bakso itu kenapa Om? Pedas sama asam. Pedas sama asam. Seger. Sesuai dengan kehidupan, walah. Sesuai dengan kehidupan. Jangan gitu. Curhat itu. Enggak. Harus disyukuri Om. Semuanya harus. Kawan-kawan harusnya ibu-ibu ini memang harus duduk bareng makan bakso bareng Om. Makan bakso Sragen, Pak. Bakso Sragen. Oke, ke sini ya ibu-ibu sekalian. Nanti mungkin bisa direncanakan kapan-kapan kumpul di sini. Nanti kita makan bareng di sini. Insyaallah. Insyaallah. Jauh, Ustaz. Ya dianggedakan lah pas liburan. Pengen ke Solo. Atau mau itulah mau rencana kopdarannya umroh bareng gitu. Ada yang ada donatur. Amin. Pakai sponsor di endorse. Wafaqanallah. Kemarin kelas yang saya ajar yang sekarang semester 7 itu kemarin juga
baru kumpul bareng setelah lama nggak ketemu, nggak kumpul-kumpul kan selama pandemi itu betul-betul nggak bisa ketemu. Nah, kemarin beberapa hari yang lalu saya lihat story-nya baru kumpul bareng gitu. Masya Allah. Kalau kumpulnya itu di mana, Ustaz? Di rumah salah satu dari beliau-beliau gitu. Oh, di rumah itu. Tempatnya jauh-jauh tuh, Ustaz. Ya ada Jakarta Utara, ada Jakarta Timur, Oh, ada Bentar. juga ada. ada yang Bekasi itu. Ayo, siapa yang mau undang? Bu Anita. Oh, Pak Asrika. Kumpul. Ya. kumpul di Arab aja kayaknya lebih mantap. Oh, boleh. Masya Allah. Amin. Amin. Masya Allah. Ketemu Bu Inun di Arab. Oh, bener. Ayo. Ingin banget Ayo. kalian umroh gitu ya, asik kali ya. Semoga Allah berikan taufik pada kita semua. Amin ya Allah. Amin. Kalau mungkin yang memang dulu sering kumpul dan beberapa kali mampir ke rumah saya ya yang sekarang semester 7 itu. Ada. Itu makan bakso di tempat Pak Ustadz. Dulu offline ya, Ustaz? Iya, dulu ya offline kan sekarang jadi online semua. Oh. Iya, iya. Kan Ya. ngomong-ngomong bakso Pak Ustadz saya jadi kepengen. Langsung mau. Pesan Gojek kok. Oh iya, pesan Gojek ya. Di sana ada Gojek kok. Bakso Iya, di Arab Mas, ada kami- ya. Bakso di sana ada kok. Ada tapi nggak enak. Ada. Ada, tapi Tapi- mungkin mahal Mas. Enggak juga, alhamdulillah enggak. Maksudnya beda ya kalau bakso di kita itu kok kayaknya enak Iya. bener. Kalau bakso Wah, Abang enak itu. bener. Sambil Iya dibayangin. Bu, di sini kuahnya banyak micin. Aduh, enggak apa-apa. Alhamdulillah. طيب نستمر وهذا الدرس الثالث. الدرس الثالث كما تعلمنا seperti yang telah kita pelajari, ad-darsu tsalits yanqasimu ila qismain, terbagi menjadi dua bagian. Karena di sini banyak pembahasannya ad-darsu tsalits, jadi dibagi menjadi dua bagian. Al-qismul awal, al-qismu hamzah, bagian pertama hamzah, ini di sana hanya ada dua poin pembahasan, mabahasan ismu tafdhil wa lakinna wa ka'anna, sedangkan al-qismu tsani al-ba, bagian kedua yang ba itu agak sedikit lebih banyak pembahasannya. Poin-poinnya saja yang lebih banyak sebenarnya. Baik. Kita bahas satu persatu. Ismu tafdhil. Ismu tafdhil seperti yang pernah kita pelajari, ismu tafdhil itu termasuk jenis kata ism sebagaimana namanya, ism. Ismu tafdhil, dan sebenarnya termasuk ismu sifah, termasuk kata sifat. Gitu ya, Bu ya? Iya. Iya, Ustaz. Termasuk kata sifat. Tapi kenapa di sini disendirikan dan dinamakan berbeda ismu tafdhil? Tafdhil itu menunjukkan makna lebih. Makanya fungsi dari ismu tafdhil itu biasanya mengandung makna paling atau lebih dari, gitu kan Ibu ya? Iya, Ustaz. Mengandung makna paling atau lebih dari. Dan ismu tafdhil itu menggunakan wazn atau pola af'alu. Jadi cara membuat atau membentuk ismu tafdhil itu mudah. Tinggal menyesuaikan polanya dengan pola af'alu, begitu saja. Semua kata dari kata sifat apapun nanti polanya dirubah menjadi af'alu. Wadih Muhammad? Dan walahu iddatu suwar. Dan ismu tafdhil itu mempunyai beberapa gambaran penerapan. Ini karena terkait dengan maknanya tadi. Contoh yang pertama, contoh penerapan yang pertama adalah ismu tafdhil tersebut bentuknya nakiroh dan diikuti huruf jar min setelahnya. Misal, Muhammadun afdalu min Khalidin. Muhammadun afdalu min Khalidin. Muhammad lebih baik dari Khalid. Gitu ya, Ibu ya? Bagaimana kita bisa menentukan ini maknanya lebih, bukan paling?
Dari rangkaiannya, ya kan Ibu ya? Dari rangkaiannya. Ini setelah ismu tafdhil diikuti min. Berarti ini lebih dari maknanya. Begitu Ibu ya? Wadih. Wadih, Muhammad? Wad. Dan kalau kita i'rab misalkan Muhammadun itu mubtada, jelas. Kalau afdalu kedudukannya sebagai Khobar. khabar. Naam. Langsung mudah seperti itu. Afdalu kan kata sifat. Kata sifat itu biasanya sebagai khabar, ya kan Ibu ya? Hmm. Ya. Muhammadun sebagai mubtada, afdalu itu khabarnya. Min itu harful jar, khalidin ismun majrur. Dan rangkaian jar dan majrur ini muta'alliq bi afdal, terkait dengan afdal. Baik. Insyaallah nggak bingung ya ini. Yang penting kalau diikuti min berarti maksudnya adalah lebih. Artinya lebih dari. Tapi meskipun demikian, kita kemarin di hiwar itu mendapati beberapa contoh. Biasanya minnya itu tidak disebutkan. Min dan ism majrur setelahnya itu biasanya tidak disebutkan. Ya kan Ibu ya? Mahdhuf. Ya. Ya. Tidak disebutkan. Misalkan hadzal misalkan tiba-tiba misalkan hadzani kitabani. Ini dua buah kitab. Atau gini. Hadzani kitabani jayyidani. Dua kitab ini bagus. Walakin hadzal kitabu afdal. Tapi kitab yang satu ini lebih baik. Afdal. Maksudnya afdal apa? Afdalu min dzaka gitu ya. Afdalu min dzalika. Jadi min dan ism majrur setelahnya terkadang juga tidak disebutkan. Baik. Gak bingung kan namanya maksud saya? Allah. Insyaallah. Baik. Contoh penerapan yang kedua adalah ism tafdhilnya bentuknya nakirah dan dirangkai dengan rangkaian idhofah. Jadi ism tafdhilnya sebagai mudhaf dan diikuti mudhafun ilaih nakirah setelahnya. Misal, Fatimatu akbaru talibatin fil madrasati. Ma makna hadhihi al-jumlah? Fatimah Lebih paling besar. Paling paling besar di sekolah. Nah, Siswa paling besar di paling di sini maknanya paling, ya kan Ibu ya? Paling besar. Dari mana kita bisa menentukan ini maknanya paling kok berbeda dengan yang afdol tadi? Kalau afdalu min tadi maknanya lebih. Sedangkan di sini kok maknanya paling besar, akbaru talibatin. Dari mana kita bisa menentukan itu? Susunan Dari idhofah bukan? dari rangkaiannya, dari susunannya. Ini rangkaiannya idhofah akbaru talibatin. Berarti siswi paling besar, gitu kan Ibu ya? Yes. Nggak bingung kan Om ya? Kalau di Arab, Fatimah itu kedudukannya sebagai mubtada, akbaru sebagai khabarnya. Khabarun marfu'un wa huwa mudhaf. Ya kan Ibu ya? Sedangkan talibatin itu mudhafun ilaihi majrur. Fil madrasati al-jar wal majrur. Harfu jar majrur. Hal min soal umahat, bingung tidak? Insyaallah enggak kan Om ya? Tapi kalau misalkan ada yang bingung silahkan ditanyakan Ibu sekalian. Tafadhalna. Fi soal? Hal min soal? Belum. Ayujad? Nastamir idzan. Penjelasan atasnya itu Ustaz, Penjelasan atasnya. yang itu anjakuna nakirah untuk itu nah an yakuna itu tadi yang kita terjemahkan. Jadi biar cepat ya. Jadi saya langsung aja bahasa Indonesia. Nah, ini an yakuna. Coba yang pertama an yakuna nakirah. Jadi ism tafdhilnya bentuknya nakirah. Wa ba'dahu harful jar min dan diikuti setelahnya huruf jar min. Gitu ya. Ini rangkaian yang pertama. Jadi ini maknanya lebih dari. Kalau rangkaiannya seperti ini. Ism tafdhilnya nakirah dan diikuti min setelahnya. Wa fi hadhihi surah yakunu ismu tafdhil mufradan mudzakkaran daiman. Dan dalam rangkaian seperti ini
Ism tafdilnya itu selalu bentuknya mufrad, selalu mufrad. Ini kalau mudzakkar memang bentuknya semuanya selalu mudzakkar, mau aslinya itu muannas atau yang disifati itu muannas tetap af'alu, nggak ada af'alatu. Polanya hanya satu saja. Mau mudzakkar mau muannas tetap af'alu. Begitu Ibu ya? Wadih? Nggak ada af'alatu, nggak ada yang ditambahkan tak marbutah, nggak ada. Jadi af'alu, mau mudzakkar mau muannas sama. Tapi intinya di sini bentuknya mufrad, selalu mufrad. Boleh. Kalau rangkaiannya seperti ini. Oh, nggak boleh tanwin, betul sekali, tidak boleh tanwin. Kenapa tidak boleh tanwin? Karena Itu yang pola ini. Pola af'alu. Kalau sifat as-sifah ma'a wazni af'alu. Ya kan Ibu ya? Ya. Itu maka mamnu' min as-sarf. Sifat yang polanya af'alu. Sebenarnya sifat yang polanya af'alu itu bukan hanya ism tafdil saja. Tapi termasuk juga ism tafdil tentunya. Sifat yang polanya af'alu itu selain ism tafdil itu kebanyakan warna. Warna abiyadu. Abiyadu, aswadu. Dan seterusnya. Azraqu, akhbaru, asmaru, asfaru, dan seterusnya. Itu kebanyakan warna mudzakkar juga sih, kebanyakan warna untuk mudzakkar itu polanya af'al. Kalau untuk muannas kan beda bentuknya, tapi mamnu' min as-sarf. Baik. Sedangkan yang kedua, keterangan kedua di sana an yakuna nakirah mudhafan ila nakirah. Ini rangkaian yang kedua adalah ism tafdilnya bentuknya nakirah, an yakuna nakirah mudhafan ila nakirah, dan ism tafdil tersebut yang bentuknya nakirah itu mudhaf kepada ism nakirah juga. Akbaru talibatin. Akbaru talibatin. Intinya rangkaiannya adalah idhofah dan bentuknya nakirah. Dan juga wa fi hadhihi surah yakunu ism tafdil aidan mufradan mudzakkaran daiman. Juga demikian. Bentuknya selalu mufrad kalau dalam rangkaian ini. Mufrad dan mudzakkar. Kalau mudzakkar pasti mudzakkar, enggak ada bentuk lain. Daiman. Apa makna daiman, ibu-ibu sekalian? Selalu. Always. Selalu. Ya, selalu. Daiman. Abadan. Sama. Abadan. Kalau abadan selamanya. Iman abadan. Daiman selalu. Baik. Soalun akhar, Umahat. Abadi ya, menjadi bahasa kita sudah ibu ya. Iya. Soalun akhar, Umahat. لا يوجد نستمر. المبحث بعده لكن وكأن. لكن وكأن. Di sana ada keterangan huma min akhwati inna. Keduanya merupakan kawan-kawannya inna. Maksudnya bagaimana? Kawan-kawannya inna dari segi apa? Kawan-kawannya inna dari segi pengaruh i'rabnya. Pengaruh i'rabnya apa? Tansibul lisma wa tarfa'ul khabar. Menasabkan isamnya dan merofakkan khobarnya. Gitu ya, Bapak ya? Ya. Jadi sama persis. Pengaruhnya, penerapannya sama persis seperti inna yang di bab 1 tadi. Diterapkan pada jumlah ismiyah yang aslinya mubtada dan khabar. Kemudian ketika ditambahkan inna jadi jadi ismu inna, mubtada'nya jadi ismu inna, lalu khabarnya di khabaru inna, dan ismu inna itu mansub, khabarnya marfu'. Gitu kan Ibu ya? Di sini juga berlaku sama persis. Bedanya apa? Apakah nggak ada bedanya? Ada bedanya. Bedanya dari segi maknanya saja. Ya kan Ibu ya? Ma makna lakinna? Tetapi. Akan tetapi. Yang lakinna akan tetapi. Sedangkan ka'anna seakan atau bagaikan atau seperti atau seolah-olah. Yang penting gitulah. Nah, untuk menyerupakan. Jadi makanya di dalam istilahnya nanti akan kita pelajari juga insyaallah. Lakinna itu lilistidrok, alistidrok. Jadi untuk bermakna tetapi itu tadi. Tetapi itu untuk apa?
Sanggahan. Sanggahan. Ya, yang penting gitu. Sedangkan ka'anna itu litashbih. Ka'anna itu litashbih. Tashbih itu untuk penyerupaan. Ibu mungkin pernah belajar tauhid, asma wa sifat. Tasyabihat. Oh ya, di dalam ayat itu ada ayat mutasyabihat ini. Mutasyabihat itu samar. Jadi hanya orang yang diberi taufik oleh Allah saja yang betul-betul bisa memahami, orang alim, orang ulama. Juga ada kalau di dalam akidah itu biasanya ada pembahasan asma wa sifat min ghairi ta'til wala tashbih wala ta'wil, ya kan ya? Pernah dengar itu, Om? Iya. Ya. Ya setidaknya barusan dengar kan. Iya. Tashbih itu penyerupaan. Ya Allah itu tidak bisa diserupakan, ya kan Ibu? Iya. Laisa kamitslihi syai'. Baik. Lakinna bermakna akan tetapi, ka'anna bermakna seperti atau seakan-akan atau bagaikan. Ini saya perlu menyampaikan di sini. Ini lakinna, Om ya, bukan lakin. Ini lakinna, bukan lakin. Wadih, Om? Ya. Ini lakinna, ada tasydid di akhirnya. Tasydid dan fathah. Bukan lakin yang sukun akhirannya. Bukan lakin. Wadih, Om? Beda ya Kalau Ustaz. nggak terlalu nggak terlalu beda-beda amat sih, Om. Mirip ya Ustaz. Tapi nanti akan tiba saatnya insya Allah kita membahas tentang lakin. Tapi sekilas kalau lakinna itu termasuk akhwatu inna. Jadi sama persis pengaruh i'rabnya dengan inna. Lakinna dan inna pengaruh i'rabnya sama persis. Ya kan Ibu ya? Iya. Dan diterapkan pada jumlah ismiyah. Diterapkan pada jumlah ismiyah, mubtada dan khabar. Ya kan Ibu? Ya. Ya. Tapi kalau lakin itu sebenarnya adalah lakinna yang diringankan lafaznya. Lakinna itu kan berat, ada tasydidnya pada huruf nun. Tapi kalau lakin itu diringankan lafaznya, dihilangkan tasydid dan fathahnya. Makanya di sana nanti istilahnya mukhaffaf atau takhfifu lakinna. Jadi diringankan, dihilangkan tasydid dan fathahnya, jadi sukun lakin. Tapi akan berpengaruh juga pada penerapan dalam susunan kalimat dan i'rabnya. Kalau lakinna itu kawan-kawannya inna, sedangkan lakin bukan. Karena lakin itu tidak berpengaruh pada i'rab sama sekali. Tidak akan ada pengaruh ditambah lakin atau sebelum ditambah lakin, itu tidak ada pengaruh i'rab sama sekali. Gitu ya, Ibu ya? Bingung tidak? Iya. Ya, yang penting gitu. Jadi kalau lakinna itu kan menasobkan isem. Iya. Nah, Karena kalau ada lakin, ina-inanya itu ya. kalau lakin itu tidak menasobkan sama sekali, tidak berpengaruh sama sekali pada i'rabnya. Walaupun Hanya secara arti hampir sama gitu ya, kurang lebih gitu ya. artinya sama. Lakin dan lakinna itu sama artinya. Hanya saja kalau Secara lakinna, gramatikal ini ya. kalau lakinna itu menasobkan isem setelahnya. Tapi kalau lakin tidak ada pengaruh i'rab sama sekali. Pengaruhnya. Selain itu juga perbedaannya dalam penerapan susunan kalimat. Kalau lakinna itu diterapkan pada jumlah ismiyah saja, faqat. Ya kan Ibu ya? Tapi kalau lakin itu bisa diterapkan pada jumlah ismiyah dan fi'aliyah. Ibu nanti mungkin ketika membaca mushaf mungkin bisa sambil meneliti. Nanti kapan-kapan kalau ketemu lakinna atau lakin, coba perhatikan. Kalau lakinna, setelah lakinna itu mansub. Tapi kalau setelah lakin itu bisa jadi ism, bisa jadi fi'lun, dan tidak ada pengaruh sama sekali, tetap marfu' biasanya. Gitu ya, Bu ya? Allahumma jami'an. Baik. Contoh penerapannya sekarang.
Lakinnal fasla saghirun. Seperti halnya inna, itu di lakinna dan ka'anna itu diterapkan pada jumlah ismiyah. Ini kalau kita perhatikan lakinnal fasla saghirun. Ini kalau sebelum ada lakinna, ini kan aslinya jumlah ismiyah, ya kan Ibu ya? Iya. Al-faslu saghirun. Al-faslu mubtada, saghirun khabarnya. Ketika kita tambahkan lakinna, jadi lakinnal fasla saghirun. Lakinna ini harfu nasbin wastidrog. Terus al-fasla itu ismu lakinna, bukan jadi mubtada lagi tapi jadi ismu lakinna, dan saghirun jadi khabaru lakinna. Ismu lakinna mansub. Ismu lakinnanya mansub seperti ismu inna. Sedangkan khabaru lakinnanya marfu'. Contoh dari ka'anna. Ka'anna tiflata maridatun. Ka'anna tiflata maridatun. Ini juga aslinya jumlah ismiyah mubtada dan khabar. At-tiflatu saghiratun. Aslinya seperti itu. At-tiflatu saghiratun. Apa nih, Ibu? Ada suara-suara yang masuk ke mikrofon tidak? Ke mikrofon saya. Tidak. Ada Ustaz. Tidak ada. Ka'anna tiflata maridatun. Jadi aslinya itu rangkaian sebelum ada ka'anna itu rangkaian mubtada dan khabar. At-tiflatu mubtada, maridatun khabarnya. Ketika kita tambahkan ka'anna, jadi ka'anna tiflata maridatun. Ka'annanya adalah harfu nasbin wa tashbih. Sedangkan al-tiflata ismu ka'anna dan maridatun khabaru ka'anna. Ismu ka'anna itu mansub dan khabaru ka'anna marfu'. Hal min soal umahat? Oh ya, di sini mungkin tidak disebutkan. Lakinna dan ka'anna adalah termasuk akhawatu inna. Ya kan Ibu ya? Inna, sebagaimana kita bahas di bab 1, ad-darsul awal, ismu inna itu boleh berupa ism zahir, boleh juga berupa dhamir. Gitu kan Ibu ya? Lakinna dan ka'anna juga seperti itu, persis. Jadi, ismu lakinna dan ismu ka'anna itu boleh berupa dhamir. Jadi, lakinnahu, lakinnahuma, lakinnahum, lakinnaha, lakinnahuma, lakinnahunna, lakinnaka, lakinnakuma, lakinnakum, lakinnaki, lakinnakuma, lakinnakunna, lakinni atau lakinnani, lakinna atau lakinnana. Ka'anna juga demikian. Ka'annahu, ka'annahuma, ka'annahum, ka'annaha, ka'annahuma, ka'annahunna, ka'annaka, ka'annakuma, ka'annakum, ka'annaki, ka'annakuma, ka'annakunna, ka'anni atau ka'annani, ka'anna atau ka'annana. Bingung tidak, Umar? Insyaallah. Insyaallah. Insyaallah bingung atau insyaallah enggak? Insyaallah. Bagaimana Ibu? Hal min soal? Ada pertanyaan? Ayo, Jet. Tadi yang disebutkan tasbih tadi yang mana ya Ustaz? Yang ka'anna. Ka'anna. Ka'anna itu tashbih. Harfu nasbin. Wa tashbihin. Tashbih ya, tashbih pakai shin dan ha. Bagaimana? Shin ba ha ya. Bukan tasbih ya, bukan tasbih pakai sin dan ha. Kalau tasbih itu menunjukkan Allah, kan ya? Tasbih pakai ha. Tashbih pakai shin dan ha. Sin dan Ba. Pakai ya enggak Ustaz? Naam, tashbihun. Seperti kalau tasbihun juga pakai ya juga kan? Tasbih. Pakai ha ya Ustaz. Tasbih. Bagaimana? Kalau tasbih itu pakai ha. Ya. Kalau tasbih. Subhanallah. Subhanallah. Saya tulis ya. Tasbih.
Tasbihun. Ini tasbih, menyucikan Allah. Tapi kalau yang kita bahas tadi, tashbih. Afwan. Gitu ya, tashbih. Ya, Ustaz. طيب سؤال آخر وما في السؤال هل يوجد سؤال؟ لا يوجد؟ يوجد. لا يوجد. Lanjut. إن كان لا يوجد نستمر إذن إلى القسم الثاني ke bagian kedua min ad-dars tsalits, bagian kedua dari bab 3. Hunaka arba'atu mabahis. Di sana ada 4 pembahasan. Al-'adadul murakkabah wa alfadhul 'uqud bil ma'dudil mudzakkar. Al-'adadu tartibi al-istifham al-manfi. Alaysa kadhalik? Mithaluhu. Wa ayyuhuma? Nabahas wa natakallam wahidan fa wahidan. Al-'adad al-murakkabah. Sebelumnya di semester lalu kita mempelajari al-a'dad al-mufradah, bilangan 1 sampai 10, yaitu al-a'dad al-mufradah. Sedangkan ini kita dikenalkan setiap kali ngajar ibu-ibu amat nangis. Kemarin sepertinya juga jam segini juga yang mulai nangis semua ya. Iya. Pagi. Bobo kali Ustaz. Ustaz. Apa nih, Wibu? Wi, cepat. Kangen sama ibu-ibu mungkin. Jangan sama ibu. Ya Dek ya. Al-'adad al-murakkabah itu bilangan berapa sampai berapa ibu sekalian? Yang kemarin 11 satu sampai 19. sampai Al-'adad al-murakkabah. Dari 11 ya Ustaz. Ah, 11 sampai 19. kalau dalam istilah kita mengatakan belasan gitu kan namanya? Belasan. Kalau Iya. al-'adad al-mufradah itu bilangan satuan, jadi 1 sampai 10. Satuan. Kalau al-a'dad al-murakkabah itu bilangan belasan. Jadi 11 sampai 19. Gitu kan Ibu ya? Yes. Dan di sana ada keterangan di dalam kurung bahwasanya al-'adad al-murakkabah, ini al-'adad min 11 ila 19. Tadi belasan, dari 11 sampai 19. Mabniyatun 'alal fathi. Mabniyatun 'alal fathi, atau istilah yang Arabnya biasanya dibilang mabniyun 'ala fathil juz'aini. Jadi mabni dua bagian, itu kan belasan itu ada dua angka ya kan Ibu ya? Dua angka tersebut dua-duanya mabni 'alal fathi. Dua-duanya itu selalu mabni dan tanda binanya adalah fathah. Masih ingat kan Ibu ya? Halo, bingung tidak Ibu sekalian? Gimana maksudnya Ustaz? Gimana maksudnya? Yang ingatnya yang puluhan. Contohlah di sana ahada asyara. Ini dua angka ya kan Ibu ya? Dua bilangan. Ahada dan asyara. Ahada itu diakhiri harokatnya apa? Fathah. Apa Fathah. Bukan ahadu, bukan ahadi, tapi ahada, fathah. Demikian juga bilangan yang kedua, asyara. Ini fathah juga. Ya atau ya?
Iya. Yo. Dan memang selalu demikian ummahat. Dalam semua keadaan mau dia marfu, majrur atau mansub, bilangan belasan itu selalu fathah akhirannya. Tidak bisa berubah. Makanya dibilang mabni. Mabni itu kan tetap tidak bisa berubah, ya kan Ibu ya? Ya. Mabniun 'alal fathi atau mabniun 'ala fathil juz'ain. Dua bagian, dua angka itu dua-duanya mabniun 'alal fathi. Mabniun 'alal fathi itu maksudnya mabni tidak bisa berubah. 'Alal fathi. Nah, tanda akhirannya itu fathah. Bingung tidak? Masih bingung tidak? Bagaimana? Masih bingung? Enggak, Ustadz. Jadi selalu fathah gitu ya, Ustadz. Naam, selalu fathah. Selalu fathah mau keadaan dalam keadaan i'rab apapun, marfu, mansub atau majrur. Sudah tidak bingung ya? Insyaallah, Ustadz. Tapi itu ada pengecualian, ada satu saja pengecualian. Masih ingat Ibu-ibu? Maksudnya? Ini tadi kan kita membahas bahwasanya bilangan belasan itu dua bagian semuanya itu mabniun 'alal fathi, selalu fathah dari 11 sampai 19. Ya kan Ibu ya? Semuanya. Dari ahada asyara sampai tis'ata asyara. Itu selalu fathah akhirannya. Tapi ada satu pengecualian. Masih ingat ya Ibu sekalian? Ada satu angka yang dia tidak mabni 'alal fath. Masih ingat ya Ibu? Ada bilangan 12 Ustazah. Bilangan berapa? Isna dan isnata. Bilangan 12. Yaitu kata atau lafaz isna dan isnata pada bilangan 12. Atau isna asyara dan isnata asyrata. Isna dan isnatanya itu tidak mabni, tapi mu'rab. Mu'rab dan diperlakukan seperti ism musanna. Diperlakukan seperti ism musanna. Kita sudah pernah mau mempelajari ism musanna kan ya semester lalu? Ya. Ism musanna. Kitabani. Itu kalau marfu' tandanya alif. Kalau majrur atau mansub tandanya ya. Ya kan Ibu ya? Jadi kitabaini atau kitabaini. Ini juga demikian. Isna asyara, isnata asyara. Jadi kalau marfu' makanya isna dan isnata. Tapi kalau majrur atau mansub jadi isnai asyara atau isnatai asyrota. Kalau asyara dan asyrotanya tetap mabni. Asyara dan asyrotanya tetap mabni. Hanya lafaz isna dan isnatanya saja. Wadih Muhammad? Ya. Jadi bilangan belasan dari ahada asyara sampai tis'ata asyara itu aslinya mabni ala fathil juz'ain. Dua bagian, dua angka pertama dan kedua itu semuanya mabni alal fath. Jadi harokatnya selalu fathah akhirannya. Tapi ada satu pengecualian yaitu bilangan 12, kata isna dan isnatanya. Kata isna dan isnata itu mu'rab, bisa berubah kalau i'rabnya keadaan i'rabnya berubah. Isna dan isnatanya saja. Kalau asyara dan asyaratanya tetap mabni alal fathi, tetap harus fathah. Bingung tidak Ibu sekalian? Halo. Ya. Diulang. Bagaimana? Ada pertanyaan Ibu? Masih dicerna. Iya, Ustaz, saya terus terang agak malam ini kok kayaknya agak pusing. Saya malah mau tanya itu Ustaz. Bagaimana? Apa namanya? Yang PR itu agak lewat sih pertanyaannya. Yang PR itu apa udah dibahas ya Ustaz ya?
PR. Yang PR. PR adat sosialis. Iya, yang sebelum Lebaran. Yang sebelum Lebaran, ya berarti belum lah, belum dibahas lah. Kita kan Sekarang baru masih murojaah. murajaah kaidah kan. Nanti kalau murajaah kaidah selesai, baru nanti kita balik ke latihan-latihan. Gitu, ya? Oh gitu ya. Nggak, kirain sayanya yang kelewat. Saya ingat saya soalnya nggak masuk sekali waktu itu. Ya mungkin sayanya yang kelewat kali. Nah, Ada yang di rekaman insya Allah lengkap. Insya Allah. Iya. Yang ini kayaknya kelewat, belum ketonton. Iya, ayat 11 sampai 19. Mabniun ala fathah. Yang mabni apanya ya? Baik. Kalau tidak ada pertanyaan terkait ini i'rabnya itu mabni dua-duanya, maka kita bahas kaidahnya sedikit demi sedikit. Halamannya. Al-a'dad al-murakkabah itu kaidahnya dibagi menjadi dua. Sebagaimana dulu kita mempelajari al-a'dad al-mufradah, bilangan 1 sampai 10, itu kaidahnya dibagi menjadi dua. Ya kan Ibu ya? 1 Ya. dan 2 itu sendiri kaidahnya. 3 sampai 10 mempunyai kaidah tersendiri juga. Ini juga demikian. 11 dan 12 itu mempunyai kaidah tersendiri, dan 13 sampai 19 itu mempunyai kaidah yang berbeda. 11 dan 12. Bagaimana kaidahnya? Pertama 11 12. 11 12. Bagaimana 11 dan 12 kaidahnya Ibu? Di sana tertulis al-adadani ahada asyara wasna asyara yuwafiqanil ma'dud. Dua bilangan 11 dan 12 itu dua-duanya dan setiap bagiannya itu selalu sesuai dengan ma'dudnya. Baik bilangan angka yang pertama maupun bilangan yang kedua. Ahada asyara, misalkan di sini jaa ahada asyara taliban. Karena kalau kita perhatikan di sana taliban itu ma'dudnya mudzakkar, sah? Ya. Mudzakkar. Maka bilangannya dua-duanya juga harus mudzakkar bentuknya. Ahada asyara taliban. Beda halnya kalau ma'dudnya muannas. Nanti di beberapa bab ke depan insyaallah kita akan mempelajari yang ma'dudnya muannas. Atau sekilas kita sebutkan misalkan kalau misalkan ini ma'dudnya muannas, talibatan misalkan seperti itu. Talibatan. Maka bentuk bilangannya dua-duanya juga muannas. Ihda asyrata. Gitu Ibu ya. Ya. Jadi intinya bilangan 11 dan 12 itu selalu sama dengan ma'dudnya dalam hal mudzakkar dan muannas. Wadih Muhammad? Ya. Waduh. Ahada asyara taliban. Isna asyara taliban. Jadi isna asyara, bukan isnata asyrata. Ya kan Ibu ya? Jadi dua bilangan pertama dan kedua itu semua dua-duanya yuwafiqanil ma'dud, sesuai dengan ma'dudnya. Mudah kan Ibu ya? Insyaallah. Dan kalau kita perhatikan ma'dudnya di sana mansub, sah? Ya. Bentuknya mufrad dan mansub, berbeda dengan al-a'dad al-mufradah bilangan 3 sampai 10 yang kita pelajari. 3 sampai 10 itu ma'dudnya jamak dan majrur, ya kan Ibu? Iya. Idhofah. Jamak dan majrur sebagai mudhafun ilaih. Tapi kalau di sini mulai dari belasan di sini dan seterusnya, ma'dud itu tidak dirubah menjadi jamak. Yang dirubah menjadi jamak hanya sampai 10 saja, 3 sampai 10. Selebihnya tidak ada yang dirubah menjadi jamak. Sedangkan bilangan 11 sampai 19 al-'adad al-mufradah ini ma'dudnya selalu mansub. Mansub. Kenapa mansub? Kedudukannya sebagai tamyiz. Gitu Ibu ya? Kedudukan sebagai apa?
Tamyiz. Tamyiz. Tamyizun mansub. Tamyiz. Kita pernah menyebut tamyiz sebelumnya, ya? Kam, ketika Ya. membahas kam. Ya kan Ibu ya? Iya. Ya. Iya. Tamyiz. Tamyiz itu fungsinya untuk menjadikan makna susunan kalimat itu lebih spesifik, lebih sempit. Baik. Mudzakkar, mudzakkar. Dari awal, ahada asyara taliban, mudzakkar, mudzakkar, mudzakkar. Itsna asyara taliban, mudzakkar, mudzakkar, mudzakkar. Mudah kan ya, Bu ya, untuk 11 dan 12? Fi soal? Hal min soal? La yujad? Baik. La yujad. Nastamir al-a'dad min 13 ila 19. Bilangan 13 sampai 19 sekarang. 13 sampai 19, bagaimana kaidahnya Ibu-ibu sekalian? Ini masih terkait seperti bilangan 3 sampai 10. 3 sampai 10 itu selalu yukhaliful ma'dud. Ya kan Ibu ya? Selalu menyelisihi benda yang dihitung. Mudzakkar muannasnya. Ya atau ya? Iya. Ya. Berlawanan. Ketika dirangkai menjadi al-adad al-murakkabah, menjadi bilangan belasan, angka 3 sampai 9 itu selalu menyelisihi ma'dudnya, selalu berbeda dengan ma'dudnya. Jadi di sana disebutkan kalau di kitab Ibu sekalian, al-juz'ul awal, bagian pertama atau yang dimaksud adalah angka yang pertama, yaitu bilangan 3, 4 sampai 9. Jadi salasata, arba'ata, khamsata sampai tis'ata itu selalu yukhaliful ma'dud. Berbeda dengan ma'dudnya dalam hal mudzakkar muannasnya. Kalau ma'dudnya mudzakkar di sini taliban. Kalau ma'dudnya mudzakkar. Kalau ma'dudnya mudzakkar, maka bilangan yang pertama ini bentuknya muannas. Karena menyelisihi angka 3 sampai 9 itu selalu menyelisihi. Wadih Mahat? Wadih. Sedangkan bilangan yang kedua, kata asyara atau asyrota, itu selalu yuwafiqul ma'dud. Al-juz'u tsani, bagian kedua atau bilangan kedua, selalu yuwafiqul ma'dud. Selalu sama, selalu sesuai dengan ma'dudnya. Kalau ma'dudnya di sini mudzakkar, maka asyaronya juga mudzakkar. Bukan asyrota, tapi asyara. Wadih Mahat? Barakallahu fikunna. Ya. Jelas semuanya insyaallah. Jadi di sini ma'dudnya mudzakkar, maka di sana kata salasata itu muannas dan asyara mudzakkar. Hal min soal Ummahat? La yujad? Berikutnya sekarang al-fadhul uqud. Sama dengan Al-fadhul uqud. Al-fadhul uqud itu apa Ibu sekalian? Bilangan 20. Bilangan puluhan kalau dalam istilah kita. Bilangan puluhan. Tapi al-fadhul uqud itu dimulai dari 20, bukan dari 10. Karena 10 itu dalam bahasa Arab termasuk bilangan satuan gitu ya. ya. Termasuk al-adad al-mufradah. Kalau al-fadhul uqud bilangan puluhan dimulai dari 20. Dari ashrun, thalathuna, arba'una, khamsuna, sittuna, sab'una, thamanuna sampai tis'una. Sampai 90. Insyaallah mafhum ya yang dimaksud al-fadhul uqud. Dan bagaimana bentuknya, i'rabnya bagaimana? Bentuk al-fadhul uqud itu tidak ada bedanya baik ma'dudnya mudzakkar maupun muannas. Ini mirip seperti mi'ah dan alaf yang kita pelajari tadi. Mi'ah dan alaf itu tidak akan berubah bentuknya meskipun ma'dudnya mudzakkar atau muannas. Ya kan Ibu ya? Al-fadhul uqud juga demikian. Al-fadhul uqud juga demikian. Ashruna tetap ashruna, baik ma'dudnya mudzakkar maupun muannas. Ashruna taliban, ashruna talibatan, sama.
thalathuna taliban, thalathuna talibatan. Sama. Gitu ya, Bu ya. Jadi tidak ada yang ditambahkan tak marbutah, ishruna tu, itu enggak ada. Jadi kaidah Aneh. Jadi kaidahnya bilangan puluhan. bilangan puluhan itu tidak akan berubah meskipun ma'dudnya berbeda. Baik Iya. ma'dudnya mudzakkar maupun muannas, tetap lafadznya asyruna, salasuna, arba'una, dan seterusnya. Itu kan Ibu ya? Ya, walaupun ma'dudnya Baik. Dan kalau kita perhatikan di sana ma'dudnya bentuknya sama seperti ma'dud dari al-a'dad al-murakkabah. Bentuknya mufrad dan mansub. Ya kan Ibu ya? ya. Bentuknya mufrad dan mansub. Bukan seperti ma'dud dari mi'ah dan alaf. Kalau mi'ah dan alaf itu ma'dudnya mufrad tapi majrur sebagai mudhafun ilaih. Ya kan Ibu ya? Ya. Nah, tapi kalau alfadhul uqud ma'dudnya mufrad dan mansub sebagai tamyiz. Wadih umahat? Ya. Allahumma yakun ajam. Ini satu lagi. Alfadhul uqud itu secara i'rab diperlakukan seperti jamak mudzakkar salim. Ini termasuk mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Makanya lafaz asyruna, thalathuna itu wawunya itu bisa berubah menjadi ya. Kalau asyruna, thalathuna ini marfu', tanda rafa'nya waw. Kalau misalkan mansub atau majrur, maka wawunya menjadi ya. Jadi asyrina, thalathina. Asrina salah. Kan aslinya kan asyruna, thalathuna, arba'una, khamsuna dan seterusnya. Ya kan Ibu ya? Kalau misalkan majrur atau mansub jadi asyrina, thalathina, arba'ina, khamsina. Mungkin kita pernah membaca ayat khamsina alfa sanah. Ya kan Ibu ya? Iya, Ustaz. Khamsin karena itu tidak marfu di sana. Tapi mansub. Khamsina alfa sanah. 50.000 tahun. Baik. Hal min soal umahat tentang bilangan di sini? Belum. Nama? Nastamir? Nastamir, ah? Baik, nastamir umahat. Ini yakin ibu-ibu? Lihat lanjutkan. Kok nggak ada suara ini? Ini mengkhawatirkan kalau nggak ada suara. Saya mute Ustadz soalnya ini satu ruangan sama suami. Oh gitu. Iya. Ya, Allah meronadanya. Kelasnya Ustaz Randy udah mau ujian dong. Yang mana Ustadz yang ujian? Biasanya kan. Mungkin udah selesai ya kelasnya Ustaz Randy. Oh, ngebut banget Ustadz. Kita baru yang buat sini-sini aja. Kita mah aliran jalur santai aja ya Ustaz. Ya, semoga Allah berikan kemudahan. Sabar ya kalau sama saya. Yang penting paham gitu. Gak apa-apa Ustaz, yang penting paham. Semoga Allah memberikan kemudahan dan kesabaran kepada ibu-ibu sekalian. Belajar sama saya. Ustaznya juga yang sabar kalau kita agak galengan. Baik. Berikutnya di sana ibu-ibu sekalian al-adat at-tartibi. Al-adat at-tartibi. Kalau dalam bahasa kita apa ibu-ibu sekalian? Ada Tip itu apa urutan? Bilangan bertingkat. Bilangan bertingkat. Kalau istilah dalam bahasa kita bilangan bertingkat itu menunjukkan urutan, ya kan Ibu ya? Iya. Tartib, tertib. Nah itu sudah jadi bahasa kita.
Ini menunjukkan urutan. Nah, berarti bilangan bertingkat. Al-adad at-tartibi ini meskipun adad, tapi dia sebenarnya termasuk wasfun atau sifat, termasuk kata sifat, ibu-ibu sekalian. Makanya nanti al-adad at-tartibi itu selalu kedudukannya sebagai na'tun. Jadi ini kata sifat yang digunakan untuk menunjukkan urutan sesuatu, yaitu al-adad at-tartibi. Di sana keterangannya wasfun litartibil asya. Sifat, kata sifat yang digunakan untuk menunjukkan urutan sesuatu. Wahwa na'tun, dan dia selalu kedudukannya sebagai na'tun. Na'tun atau sifat. Berarti ma'dud yang sebelumnya itu sebagai man'utnya. Gitu kan Ibu ya? Jadi ma'dudnya itu sebagai man'ut. Bingung tidak Ibu sekalian? Nanti kita lihat contohnya. Sama kayak 1, 2 ya Ustaz. Kalau 1 dan 2 itu ma'dudnya di akhir. Bilangannya dulu afan, kitabun wahidun. Oh iya, 6, betul sama. Jadi ma'dudnya dulu baru adatnya gitu ya. Ma'dudnya dulu baru adatnya. Nah, ini juga demikian. Seperti na'at man'ut. Namanya na'atun itu selalu sama seperti man'utnya, ya kan Ibu ya? Na'atun yuwafiqul ma'dud fi jami'il halat. Dalam 4 hal. Dalam 4 hal selalu sama seperti man'utnya. Dalam 4 hal itu apa saja? Mudzakkar mu'annasnya. Lalu nakirah ma'rifahnya. Lalu jumlahnya dan i'rabnya. Jadi 4 hal itu harus sama. Namanya na'atun itu harus mengikuti man'ut. Dalam 4 hal itu mudzakkar muannasnya, nakirah ma'rifahnya, jumlahnya dan i'rabnya. Baik. Kita lihat Ibu sekalian, nangzur. Misal di sana yang mudzakkar. Ad-darsu al-awwalu. Ad-darsul awwalu. Jadi di sana pakainya lafaz awal. Awal. Ini juga sudah jadi bahasa kita ya kan Ibu ya? Awal itu yang pertama. Ad-darsul awwalu. Jadi bukan pakai wahid lagi, bukan pakai ahadu lagi, bukan pakai ihda lagi. Atau hadi, tidak pakai itu, tapi pakai lafaz awal. Gitu Ibu ya? Ad-darsul awwalu. Ini ad-darsu, ini ma'dudnya dan man'ut, ya kan Ibu ya? Sedangkan al-awwalu ini adatnya. Jadi sama persis kalau kita perhatikan. Ad-darsu ini mudzakkar ma'rifah, marfu', ya atau ya? Iya. Iya Ustaz. Mudzakkar ma'rifah, marfu'. Sedangkan al-awwalu juga demikian, persis mengikuti. Mudzakkar ma'rifah dan marfu'. Al-awwalu bukan al-ula, tapi al-awwalu, mudzakkar bentuknya. Baik. Tadi Ustadz juga bilang katanya na'atun itu harus sama jumlahnya. Nah, harus sama jumlahnya. Ini al-awwalu ini 1, ats-tsani itu 1. Berbeda halnya kalau misalkan kita sebutkan ad-darsani al-awwalani. 2 pelajaran pertama. Bingung tidak Ibu sekalian? Ad-darsani itu kan 2 kan, Mas? Iya. Iya Ustaz. Maka kalau al-adad at-tartibi itu na'atun, maka juga harus jadi mutsanna juga. Ad-darsani al-awwalani. Gitu ya? Iya. Jadi harus sama persis. Yang penting sama persis. Na'atun itu mengikuti man'utnya. Berikutnya di sana ad-darsu tsani. Ini juga demikian. Sama-sama mudzakkar, ma'rifah, marfu'. Ad-darsu tsalitsu juga demikian. Sedangkan yang contoh yang mu'annas ini ada sedikit perbedaan lafaz pada yang pertama, as-sanatul ula. Jadi bukan al-awwalatu tapi al-ula, gitu ya Bu ya. Ini perlu dihafal dulu, tapi dulu sudah saya minta untuk menghafal ya. Sudah belum? Belum. Belum kayaknya Ustaz. Masa belum?
Belum nyampe Anggaran ini. sih kayaknya Ustaz. Kan baru. Baru. Belum Pak Ustaz. Nah, bahasa. Perasaan Ustaz tadi. Tapi insya Allah mudah kan, Om ya? Allah. Jadi polanya itu ya kalau dari 2 sampai 10 itu fa'ilun, fa'ilun, fa'ilun. Polanya seperti itu. Fa'ilun, atsani, atsalitsu, atau kalau tanpa al, tsanin, tsalithun, rabi'un, khamisun, sadisun, sabi'un, tsaminun, tasi'un, ashirun. Jadi polanya fa'ilun gitu saja. Jadi untuk membuat al-adad at-tartibi itu tinggal merubah pola bilangan-bilangan yang ada itu dengan pola fa'ilun. Gitu ya, Ibu ya? Ya. Udah insyaallah. Sedangkan yang muannas itu untuk yang pertama jadi al-ula. Ini berbeda sendiri, harus dihafal. Sedangkan untuk selanjutnya itu tinggal ditambahkan tak marbutah saja di belakangnya. Nah ini na'atun, tinggal ditambahkan tak marbutah saja di belakangnya. Jadi as-sanatu tsaniyatu. Ini tetap polanya fa'ilun, tapi tambah tak marbutah jadi fa'ilatun, gitu kan namanya? As-sanatu tsalitsatu. Kalau dilanjutkan bagaimana Ibu? Setelah as-sanatu tsalitsatu, as-sanatu ar-rabi'atu. Thumma as-sanatul khamisatu. Thumma as-sanatul As-sadisatu. as-sanatu sadisatu. Thumma. Satu-satu. Sadis atau sadis? Oh, ini mungkin ibu-ibu agak berbeda. Jadi dari kata sitah jadi sadisun gitu ya. Dari sitah aslinya pakai ta kan ya. Ketika menjadi al-adad at-tartibi jadi pakai dal sadisun. Seperti ibu-ibu kan kadang Sadis ya. Rapat nih. itu ibu ya. As-sadisatu. Kemudian setelah itu as-sanatu as-sabi'atu. Jayyid. Thumma as-sanatu as-saminatu. Oh. As-saminatu. Gitu ya. Kan samaniyah. Samaniyah jadi as-saminatu. Berikutnya as-sanatu Sitatu. pelan-pelan. Aslinya kan on jadi tasi'ah. As-sanatu tasi'atu gitu ya. Tasi'ah. Dan terakhir kalau 10 jadi as-sanatu asyarah jadinya al-ashiratu. Jayyid. Ashirah. As-sanatul ashiratu. Bingung tidak ibu sekalian? Pahamahnya kunna jam. Ya begitulah Ustaz. Semoga Allah melakukan kemudahan. Amin. Dan ini biasanya untuk menunjukkan jam itu juga menggunakan al-adad at-tartibi. Dan jam itu sa'ah itu muannas, ya kan Ibu ya? Ya, Ustaz. Maka pakai yang kita sebutkan tadi. Sa'ah tsaniyah, tsalitsah, rabi'ah dan seterusnya. Tapi kalau yang pertama itu sa'ah wahidah, biasanya bilangnya gitu, bukan as-sa'ah al-ula enggak. As-sa'ah al-wahidah. Baru setelahnya pakai al-adad at-tartibi. As-sa'ah, as-tsaniyah, as-sa'ah, ats-tsalitsah. Gitu Ibu ya? Wadih barakallahu fikunna. Berikutnya Wahad, di sana ini contoh perbandingan keadaan i'rab. Contoh perbandingan keadaan i'rab al-adad at-tartibi. Dalam keadaan fi halati raf'i, dalam keadaan rafa'. Ad-darsu tsalitsu sahlun. Ini marfu', ya kan Ibu ya? Ad-darsu
marfu'. Ini man'utnya marfu', berarti na'tunnya ikut marfu' juga. Ats-tsalitsu. Ad-darsu ats-tsalitsu sahlun. Berikutnya, fi halati nasbi, dalam keadaan nasab. Inna ad-darsa ats-tsalitsa sahlun. Inna ad-darsa ats-tsalitsa sahlun. Inna itu harfu nasbin. Sedangkan ad-darsa itu ismu inna mansub. Ya kan Ibu ya? Iya, Ustaz. Ismu inna mansub wa huwa man'ut. Ats-tsalitsa sebagai na'atunnya maka ikut mansub juga. Jadi harus mengikuti demikian. Terakhir di sana fi halatil jar, dalam keadaan jar. Misal at-tamrinu fid darsi tsalifi, kurang satu kata harusnya. Sahlun. Gitu ya. Iya. At-tamrinu fid darsi tsalifi sahlun. Bisa. Oh iya, Ini kalimatnya belum sempurna. nggak ada khobarnya ya. Wah, ini harus dikoreksi ini. Oke. At-tamrinu fid darsi tsalifi sahlun. Ini misalnya gitu. At-tamrinu ini mubtada marfu', ya kan Ibu ya? Fi ini harful jar. Fi harful jar. Ad-darsi berarti ismun majrur. Sah? Sah. Ismun majrur wa huwa man'ut. Kemudian ats-tsalifi itu na'atunnya maka ikut majrur juga. Jadi selalu al-adad at-tartibi itu karena dia sebagai na'atun maka harus selalu mengikuti man'utnya atau ma'dudnya. Wadih? Muhammad, barakallahu fikunna. Hal min soal? Afwan Ustadz, jadi kalau ada Rasul Awalu itu pelajaran pertama gitu ya Ustadz? Na'am, pelajaran pertama. Ad-darsu tsani, pelajaran kedua, bab kedua. Sebenarnya istilah awal dan ula ini sebenarnya sering kita dengar di bahasa kita, ya kan Ibu ya? Ya kalau awal iya. Kalau ula tuh mula gitu. Ula kayaknya sering juga dengar. Apaan Ustaz? Kalau awal iya awal. Kalau Awal. kalau ula apa mula-mula gitu kali. Mula-mula. Berarti ada awal, ada ula, ada wahid, ada apa lagi macam-macamnya ya Ustaz. Ya, itu tadi. Ada wahid, ada ahada, ada ya kalau anaknya ihda, ada nanti kalau ada hadi, al-hadi. Al-hadi itu sebenarnya ada tertibi juga. Polanya fa'ilun kan, al-hadi. Tapi itu digunakan mulai dari 11, 21, 31 dan seterusnya. Al-hadiyah asyara. Itu bilangan adat at-tartibi 11. Al-hadiyah asyara. Hadiyah asyara. Gitu ya. 11, 21, 31 gitu ya. Hadi itu untuk adat tartibi juga, tapi dimulai dari 11, 21, 31 dan seterusnya. Pakainya hadi. Soalun akhar Umahad. Tahmahnya kun aja. Lumayan ini Ustadz. Ada. Kita kemarin udah sampai sini belum ya? Saya lupa. Belum Ustaz. Belum? Yakin belum? Yakin Ustaz, yakin banget. Semutafdil. Terakhir Pak Tafdil Ustaz. Yakin ada makna. Iya, makanya mohon maaf Ustaz, saya agak-agak tulalit. Oh, pantes. Lanjut lagi. Mikirnya berarti ini saya tadi kebablasan apa? Jadi lama. Iya. Ya, wow. Ini bonus, Om. Sampai mana ya Ustadz? Saya makanya bingung apa saya yang kelewat juga.
Berarti kemarin kita yang ada Tadi saya sosialis yang nyampaikan apa saya ya, kelewat. ada Bagian sosialis yang pertama, mbak bagian itu belum. pertama. Ada sosialis yang mbak itu belum masuk Om ya. Berarti baru yang awal saja, yang hamzah saja ya. Iya, Ustaz. Apa nih Bu? Saya minta maaf. Waduh, ini. Tapi ya anggap saja bonus Om. Berdiri, nggak sopan. Sampai mana jadi Ustadz? Baru Ya. yang alif. Baru sampai lakinya dan keana kita membahas. Iya. Ini Ya. sebenarnya bukan mengulang. mungkin Karena pas malam lagi ya. mungkin appetizer kali ya Kan Ustaz dibahas ya. begini ya. Biar Makin malamnya dibahas. Eh, apa? Ya alhamdulillah nggak sampai selesai sampai ayyuhumah. Astagfirullah. Ya. Dijamin udah gitu Ustadz sunyi senyap kelasnya. Tapi ibu-ibu kok nyambung-nyambung aja nih tadi Om. dan baru Mikirnya keras, proses. Ustaz. Mikirnya keras. Mikirnya keras. Ya alhamdulillah ini kalau orang-orang pinter mah nggak ada yang susah insya Allah. Amin. Baik. Tebak-tebak Eh, aja. Berarti alhamdulillah kita murojaah kita sudah tebak-tebak. Alhamdulillah murojaah kita sudah selesai Om ya. Jadi ad-darsus sadis bagian pertama sudah Ya, kita selesaikan murojaahnya. Dan Alhamdulillah. tadi sudah dapat bonus juga untuk beberapa pembahasan ad-darsus sadis bagian kedua. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan tamrinat, latihan-latihan yang ada di kitab. Semoga Allah memberikan kemudahan. Ini minggu depan latihan yang di A ya. Nah, kemarin ada yang sisa kan, ya? Ada PR 2 halaman tuh. Nah, ada PR latihan 5 dan 6 kalau tidak salah ingat saya. Ya kan, Om? Sudah mengumpulkan belum? Saya udah bikin tapi kayaknya belum saya upload, Ustaz. Nah. Semoga Allah memberikan kemudahan. Baik, ada pertanyaan Ibu sekalian sebelum kita tutup? 4748. Iya, ini Saya minta latihan. maaf Ibu sekalian. Ini tadi Kemarin latihannya masih Apa-apa, ada yang Ustaz. belum Berhubung terangkat. masih bulan Syawal, jadi bisa. Nah, kalau nggak bulan Syawal nggak dimaafin. Enggak Ustaz. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Nasallallahu warahmatullahi jami'an. Amin. Berarti yang tadi Ustadz, yang awal itu memang udah dibahas ya Ustadz ya? Yang Bagian mbaknya. enggak, yang Mbak belum dibahas. Maksudnya dibahas dulu. Kalau barusan iya dia dibahas. Kalau barusan sudah dibahas. Maksud Kalau saya dulu kemarin belum. kemarin belum. Belum. Kemarin belum. Oh, ya. Saya penasaran videonya, kan saya sempat nggak masuk sekali, makanya tadi saya bilang kayak saya kemarin itu sempat nggak masuk sekali. Apa saya yang izin satu jam itu. Penasaran mau cari videonya. Bu Edita ini pakai isyarat sih, ya, nggak langsung. Jadi saya nggak nyandar tadi. Soalnya saya nggak masuk sekali Ustadz, jadi saya nggak pede juga. Takutnya kelewat, ada yang nggak ketonton rekamannya. Saya malah ngiranya tadi udah mulai. Cuman kok mulai kok cepet banget, pusing. Saya terakhir puyeng saya. Tapi Karena jam alhamdulillah. segini lagi ya Bu Anita. Ngebahasnya. Wah, ada. Iya, makanya saya hening aja tadi udah ya. Baik. Masya Allah Ibu sekalian. Alhamdulillah. Jadi, nanti insya Allah kalau masuk ke bagian kedua dari ad-darsul hadis, insya Allah lebih mudah. Insya Allah. Karena sudah paham tadi kan, ya. Ada teasernya dulu. Baik, mafi soal Mahat, tidak ada pertanyaan sebelum kita tutup? Layu daripada puyeng Ustadz. Habis ini minum Panadol dulu, Ustaz.
طيب إن كان ما في سؤال minum panadol. Nakti Muhammad, kita cukupkan Ibu ya. Saya minta maaf ini Ibu Selen. Iya, Minta maaf Ustaz. lagi. Benar-benar minta maaf. Sama-sama maaf, Ustaz. Baik. Nakti Muhammad, semoga apa yang kita bahas dan pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Amin. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk selalu bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, demikian juga kepada orang-orang kita sayangi. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang kita sayangi dimanapun berada. Amin ya. Ya Allah. Semoga Allah selalu menjaga negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Amin. Amin. Mudah-mudahan negara kita selalu aman dan damai. Dan ini ada kabar-kabar Allah alam. Ini agak nggak tahu beberapa waktu ke depan. Semoga Allah melindungi kita semuanya dan umat muslim dimanapun berada. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Barakallah fiik, Ustaz. Wah.